Tugas kelompok matematika. Video ini disusun oleh kelompok 5, 12 akuntansi 1. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas materi statistika mengenai modus. Adapun rangkaian materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian modus, yang kedua pengertian modus data tunggal, dan yang terakhir pengertian modus data berkelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari Ajis Nur Hidayat, Chelsea Agustin, Dian Anggraini, Dini Amalia, Indra Permana, dan Regita. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi statistika mengenai modus. Teman-teman, modus itu apa sih? Nah, di dalam modus terdapat apa aja sih? Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita bahas bersama ya teman-teman. Pengertian modus. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus tidak selalu tunggal atau bisa lebih dari satu nilai. Modus memiliki kelebihan tidak dipengaruhi oleh data ekstrim dan cocok digunakan untuk data kualitatif serta kuantitatif. Selain kelebihan, modus juga memiliki kekurangan seperti tidak selalu ada dalam satu set data dan kadang dalam satu set data ada dua atau lebih modus. Modus dibagi menjadi data tunggal dan data berkelompok. Pengertian modus data tunggal. Modus data tunggal dapat kita cari hanya dengan memperhatikan frekuensi datanya saja. Cara ini mudah dilakukan, tapi seringkali tidak memberikan hasil akurat karena kadang ada lebih dari satu nilai data yang memiliki frekuensi terbanyak. Berikut contoh dari soal modus. Terdapat nilai dan frekuensi. Dari data tersebut terdapat nilai 60, frekuensi 8, nilai 62, frekuensi 6, nilai 65, frekuensi 18, nilai 70, frekuensi 5, dan nilai 73, frekuensi 3. Untuk mencari nilai modus, dapat kita ketahui dari frekuensi yang paling besar angkanya. Dari data tersebut, menghasilkan frekuensi 18. Nah, untuk mencari nilai modus, kita tarik ke atas sejajar dengan nilai frekuensi, sehingga menghasilkan nilai modus 65. Pengertian modus data berkelompok. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Rumus modus data berkelompok. Rumus modus data berkelompok yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus atau kelas yang memiliki frekuensi terbesar. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. P adalah panjang interval kelas. Tentukan modus dari data tabel di samping. Tabel di samping terdapat kolom pendapatan dan frekuensi. 32 sampai 38 frekuensi 8, 39 sampai 45 frekuensi 10, 46 sampai 52 frekuensi 13, 53 sampai 59 frekuensi 17, 60 sampai 66 frekuensi 14, 67 sampai 73 frekuensi 11, dan terakhir 74 sampai 80 frekuensi 4. Nah, sehingga jumlah frekuensi 77. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah penyelesaian modus data berkelompok. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Pendapatan dalam kurung jutaan rupiah, frekuensi 32 sampai 38 frekuensi 8, 39 sampai 45 frekuensi 10, 46 sampai 52 frekuensi 13, 53 sampai 59 frekuensi 17, 60 sampai 66 frekuensi 14, 67 sampai 73 frekuensi 11, 74 sampai 80 frekuensi 4. Setelah mengetahui pendapatan dan frekuensi, langkah selanjutnya yaitu kita mencari modusnya tersendiri. Modus adalah nilai yang sering muncul.
Cara mencari modus, kita harus mengetahui rumus modus itu apa ya. Rumus modus itu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Di mana TB tepi bawah kelas modus dalam kurung kelas yang memiliki frekuensi terbesar, D1 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus, P panjang interval kelas atau kita bisa disebut rentang. Oke teman-teman, jadi modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Jadi, kita bisa lihat dari frekuensi, di mana frekuensinya itu yang terbesar, itu adalah nilai yang sering muncul, atau bisa kita disebut itu kelas modus. Dari data berikut, kelas modus yang kita dapat ini terdapat angka 17. Di mana 17 ini kita disebut itu modusnya ya teman-teman. Kita tarik ke pendapatan sejajar dengan 53 sampai 59. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman kita mencari TB atau kita bisa disebut tepi bawah kelas modus dalam kurung kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kayak gimana caranya? Jadi kayak gini caranya ya teman-teman. 53 itu kita bisa sebut BB atau batas bawah. Jadi untuk mencari TB kita memiliki rumus ya teman-teman. TB sama dengan BB dikurangi 0,5. Di sini BB-nya itu 53 ya teman-teman. Jadi kita masukkan 53 dikurangi 0,5 mendapatkan hasil 52,5. Untuk langkah selanjutnya kita mencari D1 ya teman-teman, di mana D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Di sini kita udah mengetahui kelas modusnya itu 17. Kita tarik ke atas mendapatkan hasil 13. Jadi untuk D1-nya tersendiri adalah 17 dikurangi 13 dan mendapatkan hasil 4. Untuk selanjutnya kita mencari D2, di mana frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. Jadi di sini kita mudah mengetahui kelas modusnya itu 17. 17 ditarik ke bawah mendapatkan hasil 14. Jadi 17 dikurangi 14 mendapatkan hasil 3. Nah, langkah selanjutnya kita mencari P, di mana P ini panjang interval kelas atau kita bisa disebut rentang ya teman-teman. Cara mencari rentang, kita mendapatkan hasil BB 53 ke 59. Mempunyai rentang berapa sih? Jadi di sini mempunyai rentang 7 atau bisa disebut P sama dengan 7 ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah mengetahui TB, D1, D2, dan P, kita masukkan ke rumus modus ya teman-teman. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus modus data berkelompok ya teman-teman. MO sama dengan TB-nya ini 52,5 ditambah D1-nya 4 ya teman-teman, per 4 ditambah D2, D2-nya itu 3 dikali P, P-nya itu mendapatkan hasil 7 ya teman-teman. Jadi MO sama dengan 52,5 ditambah 4 per 7 dikali 7. Gimana cara mencari 7? 4 ditambah 3 itu sama dengan 7 ya teman-teman. Di sini karena 7-nya ada 2, kita coret saja. Jadi MO sama dengan 52,5 ditambah 4 dan mendapatkan hasil MO sama dengan 56,5. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan untuk modus data berkelompok di samping MO-nya itu sama dengan 56,5 ya teman-teman. Matematika mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah di dunia ini tanpa solusi.
Karena dimulai akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi, akan tetapi masalah hati. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu milik Rizky Febian. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai sini saja ya. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena kami orang yang ikhlas. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.